Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan, saya Fiza Aulia sebagai moderator, Afif Miftah Khoiriza, Hanifa Khairan Nisa, Intan Aprilian Desta, dan Intan Suci Oktavia sebagai pemateri. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Tugas dan Tanggung Jawab Manajer. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh Muhammad Afif Miftah Khoiriza. Kepada Afif, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai top manajemen. Pada tingkatan pertama ini akan muncul istilah manajemen puncak. Manajemen puncak merupakan level paling atas di dalam manajemen yang diisi oleh kalangan petinggi dan eksekutif yang nantinya bertugas untuk menjalankan ilmu manajemen. Manajemen puncak terdiri dari orang-orang yang memiliki keterampilan konsep yang baik supaya bisa memimpin suatu organisasi atau perusahaan secara keseluruhan untuk bisa membangun tim kerja yang baik. Sehingga siapa saja yang duduk di tingkatan manajemen ini harus mempunyai keterampilan pemimpin. Memimpin di sini bisa memimpin suatu divisi di dalam perusahaan atau organisasi dan bisa pula memimpin perusahaan tersebut secara keseluruhan. Kemampuan dalam memimpin terbukti dari kepiawaiannya dalam membagi tugas dan tanggung jawab serta membangun tim yang bisa menjalankan tugas masing-masing. Perhitungan seorang pemimpin harus tepat dengan melihat jenis pekerjaan yang ada, karyawan mana yang punya keterampilan sesuai, jumlah karyawan yang akan ditempatkan di suatu pekerjaan, perhitungan dan lain-lain. Adapun yang secara umum berada di manajemen puncak ini adalah seperti Dewan Direktur atau Dewan Eksekutif, Presiden Direktur, Direktur, Kepala Perwakilan, Kepala Divisi, CEO, CFO, dan juga COO. Sedangkan untuk bentuk tugas dan juga fungsi dari para manajer di tingkat manajer atas ini atau top manajemen ini adalah yang pertama yaitu menentukan tujuan perusahaan. Dan fungsi yang pertama adalah menentukan tujuan perusahaan. Seorang manajer yang akan tujuan atau perusahaan. Kemudian tujuan ini diusahakan untuk dicapai oleh manajemen tingkat bawahnya. Perumusan tujuan biasanya dalam bentuk target atau dipakai istilah target untuk mendefinisikan tujuan perusahaan tersebut. Target ini penting untuk memastikan suatu perusahaan atau organisasi bisa berjalan dengan sesuatu yang jelas. Punya target pencapaian untuk bisa bertahan dan berkembang. Yang kedua yaitu membuat kerangka rencana dan kebijakan perusahaan, yaitu menyusun rencana kerja dan menetapkan sejumlah kebijakan di perusahaan atau organisasi untuk mendukung tujuan yang sudah dirumuskan tadi. Rencana kerja ini akan membantu tujuan empat. Sedangkan kebijakan perusahaan bisa membantu setiap menjalankan tugasnya. Sekaligus kebijakan terkait jam kerja, perhitungan kerja, jam kerja diusahakan maksimal dengan menyesuaikan ketentuan pemerintah agar tidak ada karyawan yang kelelahan dan kerjanya menjadi maksimal. Selanjutnya yaitu mengisir kegiatan dan pekerjaan, yakni melakukan pengorganisasian terhadap tugas dan tanggung jawab dari manajemen di tingkat menengah yang nanti dibahas di poin selanjutnya. Sehingga setiap tugas dari manajemen tingkat menengah juga ditentukan daftarnya oleh manajemen puncak. Yang keempat yaitu mengumpulkan dan mengatur sumber daya, yakni memiliki fungsi untuk mengumpulkan semua sumber daya yang dibutuhkan. Misalnya siapa saja yang akan masuk manajemen tingkat dari menengah dan di bawahnya. Merekrut sejumlah karyawan yang akan menjalankan berbagai tugas sesuai kebutuhan dan lain-lain. Yang kelima yaitu bertanggung jawab terhadap keberlangsungan perusahaan, yakni memiliki tanggung jawab penuh untuk mencari cara agar suatu perusahaan bisa bertahan. Segala inovasi bisa datang dari manajemen puncak dan dibantu pelaksanaan oleh manajemen di tingkat selanjutnya. Yang keenam yaitu penghubung perusahaan dengan dunia luar, yakni meliputi semua usaha
untuk memperluas jangkauan pasar dan menjalin kerjasama dengan organisasi maupun perusahaan lain. Sehingga manajemen puncak sering keluar untuk bertemu manajemen puncak. Dan selanjutnya tingkatan yang kedua yaitu manajemen menengah atau middle management. Oke, pada tingkatan manajemen yang kedua disebut dengan istilah manajemen menengah dan dalam bahasa Inggris disebut middle management. Manajemen pada dasarnya merupakan manajemen yang bertugas sebagai penghubung antara manajemen puncak dengan manajemen lini pertama yang dibahas di bawah, khususnya di bagian koordinasi dan penyampaian pesan. Siapa saja yang menjalankan profesi bagian manajemen menengah bertanggung jawab untuk membawahi dan juga mengarahkan kegiatan-kegiatan manajer lain dan juga para karyawan yang menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Sehingga tugas tanggung jawab dari manajemen menengah mencakup banyak hal dan menyentuh semua bagian dalam tubuh perusahaan. Adapun jabatan yang masuk ke dalam manajemen menengah ini mencakup manajemen cabang, kepala pengawas, kepala departemen, kepala bagian, plant manager, factory manager, regional manager, dan lain sebagainya. Nah, biasanya tingkat manajemen yang bertugas memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasi adalah middle management ini. Nah, perlu teman-teman ketahui juga tugas dan fungsi manajemen tingkat menengah yaitu yang pertama memahami semua tugas dan tanggung jawab serta tujuan perusahaan yang sudah dirumuskan oleh manajemen puncak untuk kemudian disampaikan ke manajemen di bawahnya seluruh karyawan suatu perusahaan. Yang kedua yaitu mengorganisir kegiatan di departemen atau divisi yang dipimpin oleh manajemen yang bersangkutan sebagai upaya untuk menjalankan rencana kerja dan juga kebijakan yang sudah ditetapkan oleh manajemen puncak. Yang ketiga yaitu melakukan rekrutmen dan proses seleksi terhadap semua calon karyawan yang mengirimkan aplikasi lamaran dan menentukan posisi mereka di bagian mana dan menjalankan tugas seperti apa. Selanjutnya melakukan pengawasan terhadap kinerja dari karyawan yang berada di departemen maupun divisi yang dipimpin. Bukan hanya itu, tugas dari middle management ini yaitu melakukan kerjasama dengan departemen atau divisi lain sebagai upaya untuk memudahkan dan mempercepat pencapaian tujuan perusahaan dari manajemen puncak, serta melaksanakan semua rencana kerja dan rencana apapun yang disusun oleh pihak-pihak di manajemen puncak. Tingkatan yang ketiga atau yang terakhir yaitu manajemen lini pertama. Oke, manajemen lini pertama atau first line management pada tingkatan employee manajemen ini. Pihak yang manajemen lini pertama perlu memiliki keterampilan dalam memimpin dan mengawasi tenaga operasional. Tingkatan manajemen yang paling rendah adalah semua orang atau pihak yang berada di dalam tingkatan ini akan menjalin kontak atau hubungan langsung dengan tenaga operasional. Sehingga pihak ini pula yang bisa mengetahui langsung kendala yang dihadapi para tenaga operasional saat kesulitan untuk mencapai target. Selain itu, bagian ini pula yang akan menjadi penghubung antara tenaga operasional dengan manajemen menengah. Setelah itu, dari manajemen menengah akan langsung disampaikan ke manajemen puncak. Sehingga untuk mengatasi suatu masalah kadang tidak bisa diselesaikan di satu tingkat manajemen, melainkan perlu dikoordinasikan dengan manajemen tingkat lainnya. Khususnya untuk masalah yang susah ditemukan solusinya dan punya dampak yang kompleks. Prosedurnya pun jelas, yakni bertahap untuk disampaikan dulu ke bagian manajemen menengah dan tidak bisa langsung ke bagian manajemen puncak. Adapun pihak-pihak yang secara umum bisa masuk ke dalam tingkatan manajemen satu ini atau manajemen first line manajemen atau lini pertama manajemen, yaitu yang pertama kepala produksi, mandor produksi atau mandor pabrik, kemudian kepala seksi untuk sebuah perusahaan besar dan punya banyak administrasi, kemudian pengawas teknis untuk perusahaan otomotif, supervisor, dan lain sebagainya. Jadi tingkat manajemen yang bertugas memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional adalah manajemen tingkat bawah atau lower management, atau disebut juga dengan first line management. Nah, tugas dan fungsi manajemen tingkat bawah ini itu yang pertama memahami sekaligus mempelajari masalah dan keluhan yang dialami dan disampaikan oleh tenaga operasional sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian membantu dan bertugas untuk menciptakan suatu kondisi yang baik untuk menjaga dan meningkatkan produktivitas
dari tenaga operasional perusahaan. Yang ketiga yaitu menciptakan hubungan yang baik antara bawahan dengan atasan. Kemudian membantu manajemen menengah dalam merekrut karyawan dan membagi tugas atau menempatkan calon karyawan baru tersebut di bagian yang tepat dengan melihat pengalaman dan keterampilan yang dimiliki. Kemudian menjalin komunikasi dengan karyawan untuk mendengarkan saran mereka dalam mendukung perkembangan dan pencapaian tujuan perusahaan. Selain itu juga mendorong para karyawan untuk mengambil inisiatif. Selanjutnya itu bertanggung jawab dalam hal meningkatkan moral karyawan di tempat kerja, sekaligus selalu berusaha untuk meningkatkan semangat para karyawan dalam menjalankan tugasnya dengan baik demi keberlangsungan perusahaan. Selanjutnya itu menjaga dan mempertahankan standar kualitas produk dan jasa dari perusahaan yang kemudian disosialisasikan atau disampaikan ke tenaga operasional. Selanjutnya yang terakhir yaitu meminimalkan kemungkinan terjadinya pemborosan terhadap sumber daya perusahaan, baik itu bahan baku maupun meminta penambahan tenaga operasional yang pada dasarnya tidak dibutuhkan. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai manajemen level atau tingkatan dari manajemen. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada M. Afif Miftah. Materi selanjutnya tentang peran manajer dan fungsi manajer akan dijelaskan oleh Intan Suci Oktavia. Kepada Intan Suci Oktavia dipersilakan. Terima kasih moderator atas kesempatan telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan apa itu peran manajer dan fungsi manajer. Saya akan menjelaskan peran manajer dahulu. Peran manajer ialah mengelola segala hal yang ada di dalam divisi atau departemen yang dipimpin. Berikut di sini ada beberapa peran manajer, yaitu sebagai mediator dan penghubung komunikasi. Marcus Buckingham dan Kurt Kaufman dalam buku mereka yang berjudul First Break All the Rules pada tahun 1999 mengatakan tugas utama dari manajer adalah menjadi mediator antara perusahaan dan karyawan. Yang kedua, mengambil keputusan. Manajer adalah penanggung jawab dalam sebuah divisi, sekaligus pengambil keputusan utama berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan kompetensi. Yang ketiga, manajer dapat memecahkan masalah. Seorang manajer bisa menjadi pemecah masalah dalam divisi atau departemen yang dipimpin, seperti masalah pekerjaan atau masalah pada tim. Dan yang terakhir, dapat membangun tim yang produktif. Manajer adalah orang yang penting dalam perusahaan bagi karyawannya. Jika manajer memiliki sikap yang buruk kepada timnya, mungkin ini adalah akibat seseorang dapat meninggalkan pekerjaannya. Karena manajer mempengaruhi keputusan karyawan untuk tetap bertahan atau berhenti. Lalu, ini adalah fungsi manajer. Fungsi manajer adalah bertanggung jawab untuk menetapkan tujuan, mengarahkan, merencanakan, dan mengendalikan sumber daya untuk mencapai tujuan perusahaan. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Intan Suci Oktavia. Materi selanjutnya tentang keterampilan manajer akan dijelaskan oleh Intan Aprilian dan Hanifa Khairanisa. Kepada Intan dan Hanifa dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya saya akan membacakan materi tentang keterampilan manajer. Jenis-jenis keterampilan manajer yang harus dimiliki ada 3, yaitu yang pertama ada technical skill dan human management skill atau interpersonal. Menurut Robert Katz, 3 skill ini menjadi penentu seorang manajer dikatakan berhasil atau tidak menjalankan perannya. Yang pertama itu keterampilan konseptual.
Konseptual ini adalah jenis keahlian yang wajib dimiliki manajer, yakni mampu menghasilkan ide lewat intuisi kreatif, pemikiran kritis, dan pemahaman mendalam terhadap suatu isu. Jenis keterampilan ini paling berpengaruh pada manajemen level atas seperti CEO, direktur, dan presiden direktur. Selain menemukan ide yang bisa digunakan untuk pengembangan bisnis, skill ini juga membantu top level manajemen dalam memprediksi masalah depan perusahaan, memahami kebijakan pemerintah yang berkaitan, dan membuat strategi yang tepat untuk menjalankan bisnis tanpa melanggar regulasi. Selanjutnya yang kedua, technical skill. Technical skill adalah teknik yang berkaitan dengan hal teknis maupun non-teknis di suatu pekerjaan. Jenis keterampilan ini merupakan keterampilan level bawah. Apabila manajer level bawah memiliki keahlian ini, maka ia mampu menyelesaikan tugas dengan efisien dan mengatasi masalah yang menghambat pengerjaan. Kemampuan ini berhubungan langsung dengan staf dan sering menjadi rujukan dan backup jika karyawan di bawahnya mengalami kendala saat bekerja. Misalnya, ketika pramuniaga menghadapi komplain pelanggan restoran yang sulit diatasi, biasa manajer akan turun tangan dan membantu menyelesaikan masalah yang ada. Sekian dari saya, kantor. Baiklah, terima kasih kepada Intan Aprilian. Selanjutnya dilanjutkan oleh Hanifah Khairunisa. Kepada Hanifah dipersilakan. Terima kasih moderator. Baiklah, saya akan membacakan keahlian yang terakhir yang dimiliki oleh manajer yaitu Human Management Skill. Keahlian ini merupakan kemampuan manajemen level menengah maupun atas untuk berkomunikasi dengan tim atau karyawan di perusahaan. Komunikasi yang dimaksud berkaitan dengan pemberian arah, saran, kritik, mendengar masukan dan keluhan dari karyawan. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Hanifah Khairunisa. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan remehkan keuntungan kecil yang kamu hasilkan dari bisnis, karena lebih banyak bisnis yang berjalan lancar dan sukses dari keuntungan kecil itu. Baiklah, sekian presentasi kami tentang tugas dan tanggung jawab manajer. Jika ada yang ingin bertanya atau menambahkan materi, dipersilakan di forum diskusi. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.